Halo semua, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Tradingnya ada profit? Ya beberapa mungkin akan sedikit galau ya karena marketnya tadi yang kita kira wow rebound nih. Padahal kemarin kita udah bilang ya, ini IHSG ada di titik kritis. Harusnya titik ini adalah merupakan titik reboundnya nih. Ini titik paling penentuan. Kalau dia rebound idealnya dari sini. Karena kalau berdasarkan chart Winner Stocks, candle kemarin dia sudah jebol skyline. Yang mana teridentified, biasanya kalau jebol skyline itu posisi downtrend. Jadi hari ini ultimatumnya harus bisa breakout. Maksudnya bisa kembali lagi di atas skyline. Tapi ternyata nggak mampu. Ya, coba saya kasih lihat sedikit chartnya ya. Nah ini chart Winner Stocks. Ternyata hari ini dia tutupnya di bawah skyline. Aduh, saya galau banget. Harusnya bisa di atas skyline. Penentunya besok. Saya kasih ultimatum nih. Kalau besok dia nggak bisa naik di atas skyline, saya akan, ya nggak ngapa-ngapain juga sih. Saya mungkin lebih pilih sementara trading pendek dulu lah. Dan saya sementara hindari emiten-emiten yang blue chip ya. Dan video kemarin ya, tepatnya 2 hari yang lalu, saya sempat buat video dengan judul berburu saham downtrend ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tambahan penjelasan terkait dengan video berburu saham downtrend tadi. Penjelasan tambahan yang apa? Seperti apa yang ingin saya bagikan? Saya ingin bagikan adalah seperti ini. Seringkali orang kalau mindsetnya berburu saham downtrend, walaupun saya sudah kasih tips and triknya, tapi mereka itu asumsi di atas kepalanya mereka itu beranggapan bahwa oh ini kita harus ketika dia turun drastis kita beli. Nah harganya udah murah banget nih beli. Ya seringkali mungkin Bapak Ibu mungkin ada kenal jargon istilah mengenai catch the falling knife, menangkap pisau jatuh. Kok disebut pisau kenapa? Iya, karena kalau pisau jatuh, kita jatuhkan meja, jebret kita, kalau nada, hasilnya efeknya gimana? Luka, betul? Setuju ya? Nah, sama halnya ketika kita posisi candlestick lagi downtrend, terjun bebas, dan kita nada. Berpotensi untuk melukai kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Ini habis turunnya ini apakah akan rebound atau lanjut turun lagi, ya. Jadi di sini saya mau jelaskan bahwa di video kali ini saya mau kasih judul, ya. Bagaimana sih strategi atau trading reversal? Bagaimana bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau bagaimana caranya trading di pola chart reversal. Nah, ini ya. Wow banget. Saya jelasin sederhana, nanti saya akan lebih jelasin di webinar untuk teman-teman member. Pertama kita harus tahu resikonya dulu. Sebenarnya idealnya adalah saya tidak terlalu menyarankan bagi seorang pemula untuk trading di emiten-emiten yang reversal ini, trading trend reversal. Orang bilang lagi turun dan mau rebound. Kenapa? Satu, cenderung punya konsep atau mindset yang salah. Catch the falling knife tadi ya. Jadi posisi downtrend nyungsep, candlenya nancep, kita malah average down. Itu bahaya. Itu satu. Kedua, yang saya rasa kita harus bisa hindari adalah false signal. Apa itu yang dimaksud dengan false signal? Kita merasa bahwa oh ini sudah mulai balik arah nih. Kan Pak Erwin bilang tidak boleh nangkap pisau jatuh. Oke, saya nggak nangkap pisau jatuh Pak. Saya nunggu dia rebound. Nah, ketika dia mulai rebound, kita beli. Nah, cilakanya ketika kita beli, hope kita kegedean. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini.
kita waktu beli ketika reversal itu, kita berharap, oh, dia bakal naik ke titik ini nih, ke titik sebelum dia jatuh. Jadi kita berasa umpamanya turunnya ARB berhari-hari umpamanya. Atau kalau enggak kayak emiten apa ya? Contoh, semen Gresik lah contoh. Semen Gresik dari level 10 ribuan turun sampai level 7 ribuan, anggap. Nah, ketika dia rebound, wah ini potensi kembali ke 10 ribu. Jadi, ekspektasi, bayangan kita melihat bahwa, oh ini bakal rebound. Ya, tinggi, kita bakal profit besar. Nah, dua mindset atau dua konsep yang salah ini yang cenderung membuat kita tambah berdarah-darah. Maksudnya malah berbahaya buat trader pemula. Jadi saya nggak rekomendasi dulu. Kita ngomong risikonya dulu. Jadi setiap trading, setiap style trading, teknik trading ada resikonya, ada plus minusnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu. Jadi nggak boleh serta-merta langsung bilang, wah ini lagi murah nih, cari saham yang lagi downtrend aja, tumpuk beli aja. Lebih celakanya lagi, ada satu kala waktu muncul pom-pom, entah kita sebutnya sebagai pom-pom atau pola pembelajaran, pola teknik yang mana mengajarkan teman-teman untuk beli saham di pasar nego. Maksudnya adalah beli saham gocap di pasar nego. Nah, kan gawat banget itu. Pernah ada satu waktu gitu ya. Bayangin kalau harga saham gocap di nego, negonya berapa? 20 rupiah, 22 rupiah ya. Harapannya apa? Begitu rebound, nggak usah rebound, diam aja 50 rupiah aja kita udah untung. Ya. Kapan itu kejadian? Waktu itu di tahun 2016, 2017-an, 2016-an lah. Kita tahu ada kisah sukses trader atau investor saham ternama Indonesia yang biasa kita sebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia ya. Beli saham Bumi di level 50 rupiah. Dia nawar tentu saja. Nah, harus tahu dulu konsep ini nggak bisa digunakan oleh semua orang. Dan kita tahu berhasil, memang berhasil, pada waktu itu berhasil. Akhirnya Bumi sempat naik ke 450 sampai ke 450-an sebelum kemudian ambiar balik ke harganya sekarang ini. Tapi harus tahu dulu peluru yang digunakan sepersekian persen saja dari total dananya. Jadi dia tidak menggunakan dana satu uang panas dan tidak all in yang pasti, dan dia cuma 1/10 mungkin, bahkan yang mana ketika sampai akhirnya delisting dan uang ini hilang, saya yakin tidak akan membuat hidup Bapak ini atau hidup trader ini menjadi porak-poranda. Dia masih akan hidup dengan tenang, makan dengan enak, tidur dengan nyenyak. Itu dulu. Jadi tidak boleh serta-merta style ini langsung dianut dan boleh berarti dipakai semua. Nah, saya bilang jangan begitu. Akhir-akhir ini mulai keluar lagi. Keluar itu mulai terangkat lagi isu ini lewat saham BEX. Seperti Bapak Ibu ketahui, BEX itu right issue berkali-kali, dan sehingga bagi seorang investor yang punya harga awal dan right issue berkali-kali itu harganya ter-average modalnya mungkin di level di sekitar 20-an atau ya 20-an something lah rupiah. Dan BEX sempat naik kan, sempat naik. Nah, taking profit, ada beberapa yang berhasil keluar taking profit. Tapi ada juga yang mungkin sampai sekarang masih belum taking profit. Atau mungkin masih nggak ya mungkin masih berasa bahwa oh tenang aja ini masih akan naik dan sebagainya. Ya, itu miskonsepsi ya, konsep yang salah yang ada di yang saya rasa berpotensi membuat teman-teman trader menderita kerugian yang cukup dalam. Jadi, kalau mau trading memanfaatkan pantulan atau rebound dari bottom, ya, saya sebut sebagai trend reversal trading, kita harus tahu resikonya. Nah, setelah tahu resikonya, terus bagaimana caranya supaya kita bisa trading? Nah, ini ya pasti, oke Pak, saya sudah tahu resikonya, saya bisa terima. Sekarang caranya bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa saya bagikan. Terlepas dari
teknik ya. Ini kita yang saya sampaikan lebih teorinya. Kalau mau track tekniknya itu saya rasa nggak bisa hanya untuk lewat video rekomendasi saham ulasan ini. Lebih baik lewat pembelajaran, lewat seminar, lewat webinar, lewat workshop. Karena kupasnya cukup dalam. Oke, ada beberapa hal yang bisa saya bagikan. Pertama adalah kita harus tahu dulu tren jangka panjang atau tren globalnya. Ini tren secara keseluruhan suatu emiten ini. Kita harus tahu dulu. Ya, kita harus tahu trennya. Dan ada di posisi mana? Seperti Bapak Ibu ketahui, ada 4 fase. Ada 4 fase dalam pergerakan harga ya, chart. Pertama, fase uptrend ya. Kedua, fase distribusi ya. Ketiga, fase akumulasi, dan keempat, fase downtrend. Nah, ini 4 ini yang maksudnya saya kasih yang banyak yang biasa kalau orang ngomong, oh lagi distribusi nih, oh lagi jualan, bandar lagi jualan, oh ini lagi akumulasi, bandar lagi beli, atau oh ini lagi uptrend. Kalau uptrend itu jualan apa beli gitu. Ya kalau lagi uptrend bisa dua-duanya. Di saat yang bersamaan yang punya barang bisa sembari ngumpulin barang dan harganya pelan-pelan naik, buy high, sell higher, atau bisa juga ketika dia naik, bandar yang habis beli di bawah, pelan-pelan mulai lepas pelan-pelan, jual pelan-pelan secara average. Begitu pula dengan downtrend. Downtrend tidak selamanya identik dengan jualan. Bisa saja orang mulai cicil beli, dan metode mereka biasanya kalau yang dananya gede, ya institusi, atau pengelola dana, ya, mereka cenderung belinya bertahap, dollar cost averaging. Jadi, beli bertahap atau jual bertahap, itu mereka lakukan. Nah, saya sebenarnya ada istilah lain sebenarnya menjelaskan ini. Fase partisipasi lah, fase apa. Cuma saya lebih gampang jelasin ke teman-teman, pokoknya uptrend, distribusi, akumulasi, dan downtrend. Nah, seringkali yang kalau uptrend dan downtrend itu paling gampang. Memetakannya gampang. Lihat aja sahamnya pasti lagi turun, ya udah downtrend gitu aja. Kalau lagi uptrend ya lagi naik. Cuma seringkali kita sering keceleknya di sini. Ada satu titik di mana ketika uptrend dia mulai sideways dan kita bilang, wah ini masih akan naik lagi. Padahal sedang terjadi distribusi, ya. Sebaliknya, ketika downtrend lagi sideways, orang seringkali mereka menganggap ini bahwa ini lagi akumulasi, tapi ternyata tidak terjadi akumulasi, malah terjadi distribusi dan ternyata sahamnya turun lagi. Nah, ini harus kita bisa peta-petain. Nah, yang dimaksud dengan fall signal itu seperti apa sih? Nah, ini yang saya bilang. Kalau ketika lagi fase akumulasi dan tiba-tiba turun, nah seringkali orang menganggap bahwa ini lagi fase lagi fase reversal. Ini yang seringkali kecelek orang. Saya kasih chartnya aja. Contoh, paling gampang kita bicara contoh, yaitu saham Unilever. Nah, di beberapa waktu yang lalu, seringkali di sini kita bilang, wah ini saham ini sudah posisi reversal nih Pak, udah reversal. Banyak orang yang masuknya di sini. Nyatanya akhirnya malah turun dan nyangkut. Sekarang posisi kalau beli di sini, jual di sini, kondisi di sini sih mungkin sudah minusnya sudah belasan persen, walaupun ya cuma belasan persen doang ya. Tapi cilakanya kalau mereka belinya waktu di sini. Ini yang lebih parah. Jadi seperti kita ketahui ya, pada dasarnya ini sebenarnya sudah fase downtrend dan naik. Nah, ini orang bilang, wah ini akumulasi nih, akumulasi. Akumulasi ini. Ini terjadi akumulasi di sini, tapi ternyata malah ambles lagi. Nah, ini yang di sini ini kalau belinya di sini dan tidak ada konsep cut loss, akan bahaya banget ya. Karena apa? Karena kalau kita beli di sini, turunnya sampai di sini itu udah minusnya udah 50%-an ya, udah 50%-an kalau kita beli di sini. Ini kan bahaya banget ya, bahkan mungkin lebih kali, 50% lebih. Jadi kalau tanpa cut loss, tanpa trading sistem yang benar, itu bahaya banget ya. Oke, pertama kita harus tahu dulu ya, tadi saya sudah katakan bahwa harus tahu trennya, harus tahu ini
chartnya lagi bergerak kemana. Kalau kita bicara mengenai ini berhubungan erat dengan harga murah ya, berhubungan erat dengan harga murah. Orang bilang, wah beli ini sahamnya lagi murah, boleh cicil beli. Kayak sekarang, kayak kondisi saat ini, banyak yang bilang, oh nanti bakal Santa Claus Rally nih, sekarang waktunya untuk beli. Nah, saya kemarin ditanyain, Pak, sekarang boleh masuk nggak? Sekarang boleh masuk nggak? Saya bilang, nanti dulu ya, pelan-pelan. Nah, karena apa? Karena saya lihat, saya khawatir terjadi false signal tadi. Saya cenderung kalau ditanyain orang, saya cenderung lebih defensif. Berbeda dengan style trading saya pribadi. Kalau style trading saya pribadi, saya sendiri adalah seorang trader yang agresif. Tapi kalau ditanya opini, saya akan langsung defensif. Jadi ketika orang bilang, boleh masuk nggak? Saya bilang, jangan dulu. Kalau saya pribadi, saya sih masuk-masuk aja. Karena apa? Karena ini dua. Ada poin kedua yang saya bagikan. Jadi kalau di trend reversal, cara tradingnya, pertama harus tahu trennya. Kedua, Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara mengelola money management-nya. Tanpa money management yang baik, Bapak Ibu akan babak belur. Kenapa? Karena akan sering seperti berasa, oh saya trading kayak ditipu orang. Rugi mulu gitu. Setiap kali saya masuk rugi. Setiap kali saya masuk cut loss. Jadi gimana nih Pak caranya supaya saya bisa tahu ini titik trennya? Saran saya ya jangan trading tren saham yang lagi reversal. Jangan cari saham-saham yang lagi di bottom gitu. Kalau cari saham-saham yang lagi di bottom, Bapak Ibu harus pastikan tahu rules-nya. Bisa saja loh, bisa terjadi atau harus tahu term condition-nya. Term condition-nya seperti yang saya bilang tadi. 1, nangkap pisau jatuh. 2, false signal. Ya. Nah, salah satu yang Bapak Ibu harus tahu itu adalah kita bisa saja cut loss berkali-kali, 5 kali cut loss, jebret, tapi yang ke-6 kita trading dan dapat yang multi bagger. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kayak begitu, bisa saja kita tembak berkali-kali gagal. Jadi pastikan level stop loss-nya jangan terlalu dalam. Ini dia. Ini kunci nomor 3. Cara trading dengan untuk trend reversal, kalau posisinya lagi downtrend, jangan taruh level cut loss-nya di terlalu bawah. Harus tahu dulu, harus tahu mana level stop loss-nya. Dan biasanya salah satu, nah ini adalah keuntungannya. Tadi saya sebutkan kan tadi warning-nya di awal, nah ini ada keuntungannya. Kalau beli saham yang lagi cari pola reversal, kita sebenarnya sudah tahu sih, setidaknya tahu bantal bawahnya itu loh, supportnya di mana. Nah, ketika dia jebol, kita harus disiplin cut loss. Nah, itu pastikan ketika kita entry, level antara titik kita masuk dan titik bantal bawah support kita itu tidak terlalu dalam. Dan harus disiplin. Kita boleh kuasain money management, kita boleh kuasain tren dan sebagainya. Kita boleh tahu levelnya stop loss, nggak boleh dalam-dalam, ya pendek aja atau level supportnya. Tapi kalau tanpa yang poin ke-41 ini, tanpa disiplin, bubar ya. Seringkali ketika minus terjadi, kita ada muncul yang kita sebut sebagai kondisi kita itu denial. Apa itu denial? Itu kayak fase psikologis sih. Jadi kayak penyangkalan ya. Udah tahu downtrend. Kita bilang apa? Tenang, ini saham bagus, ya bagus. Buat investasi saja, buat investasi. Minusnya tambah dalam, kita akan berpikir, tenang, nanti juga rebound ya. Tambah dalam, nggak terasa minusnya udah 50% kayak tadi Unilever. Kita udah mulai garuk-garuk kepala. Kita bilang, aduh, ini gimana ya? Ini kalau minusnya sudah terlalu dalam, mau cut loss juga serba salah. Malah lebih parah lagi, udah 50%, kita berpikir gini, kalau saya top up sekarang, saya averaging, ya saya lakukan averaging, kalau jumlahnya nominalnya sama, saya minusnya tinggal 25%, harganya jadi lebih murah. Betul apa betul? Dia tidak tahu kalau kita masuk dengan nominal yang sama banyaknya, kalau turun, minusnya juga lipat loh. Kelihatan persentasenya memang kelihatan sedikit. Anggap minus 50% jadi
minusnya tinggal 25%. Tapi kalau tadinya masuk 10 juta, sekarang 20 juta, nah ketika dia turun, pertambahan minusnya datang dari mana? Dari nilai yang 20 juta loh, jangan salah. Nah, jadi harus tahu resikonya, ya. Kalau trading di saham reversal, mau trading di saham-saham yang mantul, kita harus disiplin untuk cut loss. Jangan berpikir untuk average down. Kenapa? Karena kita sudah di dasar itu. Kan kita beli sahamnya sudah di dasar, yang mana kita udah bilang, oh ini di dasar nih. Dia akan mantul. Nah, kalau ternyata dia jebol lagi, kita malah average down, nah itu berarti sudah salah konsepnya di awal. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagikan bagi teman-teman, pemirsa, penonton, ulasan saham market review dari Winnerstocks Indonesia. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi teman-teman semua. Untuk lebih detailnya, nanti buat teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung bersama kami di Winnerstocks Indonesia. Dalam waktu dekat, ya, kita akan adakan webinar, akan adakan seminar. Harusnya besok hari Rabu. Cuma karena satu dan lain hal, saya belum ada persiapan, jadi kita undur. Plus saya juga siapin materinya. Saya tidak mau webinar kita cuma asal-asalan aja. Ini webinar kita nanti saya bahas adalah mengenai trading di saham-saham reversal. Yang mana ini lagi trennya nih soalnya, lagi in-nya. Oke? Ya. Kita lanjut ke market review. Bagaimana kondisi IHSG hari ini, ya? Ini yang kita mau bahas, ya. Yang mana tadi sudah saya bahas sekilas, ya. Saya sudah bahas sekilas. Ini dia udah saya bahas sekilas bahwa IHSG alangkah baiknya jika bisa mampu naik di atas level skyline ini. Nah, kalau tidak bisa naik di atas skyline ini gimana? Ya, satu-satunya cara kita tunggu bantalnya inilah. Kalau jebol bantalnya ini, that's it, harus jual. Nah, ini sebenarnya salah satu teknik trading di saham-saham yang reversal. Kalau ini bedanya adalah ini posisi lagi, ini distribusi sebenarnya, ya. Lagi uptrend dan dia sideways di atas. Tahu dari mana, Pak? Ya tahu, lihat aja begini nih. Lagi uptrend kan? Nah, dia lagi sideways, dia naik. Nah, ini dari titik puncak. Titik puncak. Kalau saham ini sideways di titik level puncaknya dia, nah ini itu seringkali kita sebut distribusi. Walaupun ada orang yang bilang, kok disebut distribusi, Pak? Kalau besok naik lagi gimana? Ya naik lagi, ya naik lagi. Emang distribusi emang pasti habis barangnya. Kan belum tentu habis di satu kali jualan. Bisa saja naik lagi, dia jualan lagi di atas. Nah, tapi fase ini kita namanya sebagai fase distribusi. Harus tahu itu. Kenapa? Dengan kita memberi nama distribusi, kita jadi tidak agresif, kita jadi tidak membabi buta. Oh, ini nanti kalau ini potensi break all time high loh, Pak. Nanti kalau break all time high, wah. Jadi kita sekarang all in dulu. Nah, ini akhirnya membuat kita jadi takabur, membuat kita mengambil keputusan yang salah. Bahayanya di situ. Oke? Nah, kondisi hari ini, good news-nya tetap transaksinya dengan volume low, IHSG cuma bergerak atau turnover-nya cuma 8,6 triliun saja, masih kecil. Kemarin 8,8, ini malah cuma 8,6 triliun, atau 8,7 lah pembulatan. Dan asing hari ini membukukan net sell lagi, minus 240,6 miliar. Jadi kalau saya bilang, kalau lihat volumenya, saya masih optimis bahwa dia akan mantul. Atau setidaknya bilang begini, IHSG masih menyisakan peluang buat kita untuk Santa Claus Rally. Kita udah nggak usah ngomong windress lagi lah. Seperti yang sudah bilang, windress itu nggak cuma di Desember, Bapak Ibu. Windress itu sejak memasuki kuartal keempat itu udah windress. Bahkan mulai dari akhir kuartal ketiga itu mereka sudah windress. Kalau sudah di Desember, cenderung mereka sudah jualan. Karena mereka mau liburan. Dah gitu aja. Ya, oke? Jadi kalau masih mikirin windress, please, come on man, move on lah. Ya, kita Santa Claus Rally aja. Oke? Nah, sektoralnya bagaimana? Coba kita cek sektoralnya. IDX Basic. Nah, mau rebound, tapi tertahan sama support kuatnya, yaitu V-line. Kita punya ya support kuat.
buat yang baru pertama kali nonton Winnerstocks Indonesia, ini garis-garis ini adalah garis-garis kuantitatif, yang mana sudah kita algoritma, ya kita kalkulasi sedemikian rupa, kita backtest sehingga membentuk ini yang kita sebut sebagai selendang, skyline, dan V-line ini. Nah, ini dia masih di bawah support kuatnya dia, yaitu resisten, sekarang jadi resisten ya, yaitu V-line. Nah, V-line ini powerful banget. Kalau dia bisa bertahan di atas V-line berarti aman. Kalau dia di bawah V-line berarti cenderung downtrend. Udah paling enak banget. Jadi trading dengan teknik trading reversal menggunakan Winnerstocks, senjatanya sebenarnya ada di sini. Jadi kalau mau trading pakai trading reversal, buat memudahkan Bapak Ibu, buat memudahkan trader, kita pakai senjata tools algoritma kuantitatif ini. Kalau tanpa itu agak ribet ya, jadi banyak spekulasinya. Ini aja masih spekulasi kok, ya, tapi mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Oke? Nah, ini kalau kayak gini kondisinya masih downtrend, masih koreksi, cenderung koreksi. Selama dia masih di bawah V-line, hati-hati. Saya lebih suka kalau dia bisa kembali naik langsung kembali ke atas selendang, yang mana artinya dia secara jangka pendek aman, uptrend. Consumer cyclicals masih sama, dia juga di bawah selendang. Kalau ini dia masih cukup oke karena dia masih di atas garis resisten jangka menengah. Selama dia masih ada di atas jangka menengah, relatif masih aman. Kalau dia dijebol, kayak kalau sektor basic udah gawat sih. Kalau ini masih aman lah, ini masih aman. Kalau yang kayak begini, saya masih merekomendasikan untuk buy on weakness. Kalau yang basic, saya ngeri-ngeri sedap. Saya hindari dulu. Nah, yang masih oke hari ini adalah saham energi. Seperti kita sudah sebut berkali-kali bahwa saham energi menjadi penopang indeks di kala koreksi di bulan-bulan di kuartal keempat ini, di bulan winter ini ya, musim dingin ini. Sektor ini jadi penopangnya nih. Terus kemudian sektor finance. Nah, ini juga sama seperti consumer cyclicals, di bawah tren jangka pendeknya tapi di atas tren jangka menengah. Yang mana kayak begini saya masih rekomendasikan buy on weakness. Ya. Tapi ingat, kalau buy on weakness harus sama dengan trading reversalnya tadi ya, harus bisa harus disiplin untuk cut loss. Kalau buat nabung beda lagi ya, buat invest beda lagi. Ingat, ini sektor finance soalnya. Sektor healthcare akhirnya jebol, Bapak Ibu, jebol nih. Kalau saya bilang udah ini kayak gini ini udah jual. Sell on strength ya. Sell on strength. Kalau berbicara mengenai trailing stop, jaga trailing stop, cut loss dan sebagainya, yang kayak gini sudah harus tereksekusi dengan baik, disiplin ya. Terus habis itu sektor industri. Nah, ini saya berharap sebenarnya sektor basic mirip kayak ini, tertahan, V-line, dan dia rebound. Kalau kayak gini, saya bilang industri sudah mencoba untuk rebound. Kalau mau beli, ini tanda-tanda reversal, tapi sifatnya masih very spekulatif, ya, spekulatif. Jadi kalau trading saham ini sebutnya di sektor ini, saya bilang spekulatif, spekulasi. Infrastruktur, nah ini mirip juga, tertahan di V-line ya, di support. Ini harapan saya bisa segera rebound, segera comeback ya, karena harusnya ini emiten pemegang market cap kuatnya hari ini naik, dan saya harusnya rekomendasikan itu. Tapi entah kenapa dia turun. Mungkin karena sekarang masuk pakai pembobotan yang lebih baru, pembobotan baru, dan dua, karena transaksi yang kita sebut sebagai market cap tadi itu ternyata nggak juga tinggi-tinggi amat. Jadi mungkin nggak terlalu pengaruh signifikan dengan indeks ini akhirnya. Terus consumer non-cyclicals posisi juga masih downtrend berat. Yang kayak gini hindarin. Ya, ini kan saya sudah bilang, kalau di bawah garis V-line, garis ungu ini, garis Winnerstocks, jualan ya, jualan. Dan nyatanya ya ini itu ya, downtrend ini ya. Ini mirip banget chartnya sama Unilever. Coba aja cek sendiri. Properti ini juga lagi downtrend, cuma dia mulai ada tanda-tanda mau comeback, mau rebound. Tapi selama dia masih jauh di bawah ini, saya kok masih nggak terlalu berani untuk berspekulasi. Itu sebabnya harapan saya dengan Bapak Ibu nonton video kita hari ini, dengan melihat model-model chart seperti ini, nggak terlalu berani, nggak terlalu gegabah untuk HK, all in gitu ya. Ini video ini adalah remnya lah.
Terus sektor tekno masih sideways di bawah ya, masih sideways lagi di support, bukan lagi di area support. Sama, kalau jebol V-line ini goodbye sih ya. Ini makanya saya bilang hindarin dulu dah saham ini. Transportasi lagi sideways di atas. Nah, ini yang kayak gini ini juga ngeri-ngeri sedap, lagi distribusi ya. Nah, kalau ini dari apakah bisa kayak begini Pak naik? Oh, belum tentu ya, belum tentu. Mending daripada kita spekulasi, udah deh, sell on strength dulu. Kalau dia breakout, kita beli lagi. Breakout itu yang mana? Yang ini loh, kayak gini nih. Nah, yang ini nih. Nah, ini breakout. Kalau dia breakout, kita beli lagi ya. Santai aja. Jangan FOMO ya, jangan merasa takut nggak dapat harga murah. Kita itu trading itu, saya sudah pernah bagikan teknik trading ala JC Livermore, Bapak Ibu bisa nonton, cari-cari di channel kita, ya. Maka jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, sehingga ketika kita upload video-video baru, Bapak Ibu bisa nonton. Dan yang baru subscribe, baru kenal sama channel ini, browsing lah, channel ini banyak video pembelajarannya. Ya, ini mending telat daripada mending masuk di sini telat tapi kita confirm kalau ini bukan false signal. Kalau kayak gini malah false signal, kita kira fall, kita cut loss, besok dari bawah lagi, kan bukannya kita gigit jari. Oke, itu transportasi dan ya itu sektoralnya. Kalau kita lihat begini gimana? Kalau kita lihat kondisi kayak gini sih ya IHSG masih di titik kritis ya, masih di titik kritis. Jangan terlalu gegabah untuk serok. Menggunakan money management saya rasa lebih bijaksana, dan kalau bisa Bapak Ibu belinya menjelang sore aja, jangan pagi-pagi, karena sering kali pagi-pagi itu jadi jebakan Batman. Orang beli pagi, sorenya dibanting ya, jangan. Mending beli sore, paginya rebound kita jualan. Kayak Akra ya, Akra tadi pagi naik, jebret, sempat jualan, dia turun, serok lagi di bawah, sore beli lagi. Kan enak, trading tuh santai sebenarnya ya. Yang penting ngerti caranya. Oke. Ya. Lanjut ke rekomendasi saham buat besok apa aja. Nah, buat besok adalah pertama yang saya mau rekomendasikan ini tadi Telkom. Tapi ingat, ini kan memegang market caps. Rasa-rasanya Telkom bobotnya masih cukup besar loh ya. Dan kita boleh lihat kalau dia masih di jalur uptrend dan habis pullback, habis sideways dan dia naik. Nah, saran saya ini spekulasi buy, tambah porsi jika bisa naik di atas level 4250 ya. Itu Telkom. Kemudian habis Telkom ada MLPL. MLPL ini wah, ini distribusi atau akumulasi. Coba kita cek. Nah, ini habis naik, ini contoh bagus banget nih dari video kita kali ini. Habis naik, dia downtrend dan sekarang dia sideways. Nah, ini akumulasi nih, Pak. Oke. Kalau gitu, kalau dia breakout naik di atas V-line, next gimana? Ya next targetnya ke inilah, ikut ini. Nah, targetnya ikut ini dulu kalau saya ya. Ini berdasarkan pola Erwin Pattern ya, pola yang saya ciptakan. Ini pola yang saya ciptakan nih. Nah, potensi ke sini dulu deh, 454 ya, target jangan muluk-muluk dulu. Seringkali orang salah targetnya ke sini 484, belum tentu ya, 454 dulu. Ini ada gap. Gap ini tuh resisten loh, belum tentu resisten itu sesuatu yang bisa tertembusi dengan mudah ya. Ini belum tentu tertembusi dengan mudah. Hati-hati, ada dua lagi. Wow, deret-deret lagi. Wow, tebel lagi. Wadaw. Kalau saya bilang hindari dulu ya. Jangan gegabah bilang oh ini pasti breakout ini, belum tentu. Jadi sementara target kita sampai 454 dulu. Sell on strength ya. Itu MLPL. Kemudian ketiga adalah AMRT, ada Alfamart. Alfamart ini sama ya modelnya. Ini juga contoh yang bagus dari video kali ini. Ini lagi naik sideways, naik langsung naik lagi dan dia turun, pullback turun. Nah, sekarang dia lagi sideways. Moga-moga bisa comeback lagi ya. Ingat, trading di saham reversal berpotensi untuk bikin jebakan Batman. Jadi kalau dia turun jebol di bawah ini, cut loss ya. Jangan ragu-ragu untuk cut loss. Jebol ini langsung cut loss. 1120 ya, cut loss. MRT, kemudian KBAG. KBAG menarik dicermati karena dia mantul dari support.
Yang saya kasih beberapa ini adalah potensi trading reversal. Cuma ingat, resikonya saya sudah jelasin loh ya. Jadi ini lebih bagus kalau dia bisa naik di atas selendang, karena beberapa kali dia gagal naik di atas selendang. Jadi kalau dia bisa naik di atas selendang dan bisa lanjut naik lagi, nah itu berarti pola reversal terjadi. Kayak gini ya, naik di atas selendang. Kalau nggak mau beli di sini nggak apa-apa, tunggu dia swing. Ketika dia masih tertahan di sini, nah ini adalah areal beli yang bagus di sini, candle ini. Oke, terus habis dari KBAG adalah MLIA. Nah, ini juga lagi sideways. Saya lihat begini, kalau ini sama nih. Lagi uptrend, nah dia turun pullback dan naik, turun lagi pullback. Nah, dia lagi sideways di sini. Ini kalau dia besok bisa breakout kembali naik di atas selendang, menarik untuk dicermati ya. Transaksi juga lumayan. Oh, ini MLIA. Ini saham lapis ketiga lah, masuk kategori lapis ketiga dulu. Jadi hari ini saya bagikan 3 emiten lumayan ya, yang termasuk lapis kedua, pertama dan kedua. Nah, 2 lagi emiten saham lapis ketiga. Oke, Bapak Ibu, itu video yang saya bagikan hari ini. Lumayan ya, lumayan banyak. Sebagai teaser untuk webinar kita, webinar grup ya, VIP. Di harapan saya mungkin bisa adakan di hari Kamis, tanggal 23 ya. Tunggu aja, tunggu tanggal mainnya. Tanggal 23. Tetapkan aja deh, tanggal 23. Nanti kita webinar ya. Mau bikin model apa? Live trading atau after trading? Silakan. Nanti di grup, kita ngobrol di grup, oke? Ya, sampai jumpa semuanya. Happy profit ya. Jangan lupa untuk bikin trading plan. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke, stay safe semua, stay healthy, stay strong, and God bless you all. Semangat ya. Jangan galau.